And we're back with season 2. Apa kabar semuanya? Akhirnya sampai di season 2. Pada episode kali ini, kita akan ngebahas tentang hobi. Sepenting apa hobi itu, mencari hobi baru, dan juga mengembangkan hobi lama, all at your own home. So don't go anywhere, because in this podcast, and especially in this new season, you come in for a penny, you come in for an experience. Pertama kita akan mulai dari apa itu hobi. Jadi saya mencari di Wikipedia ya untuk apa hobi itu. Jadi kita cari sumber yang paling terpercaya. Menurut Wikipedia, hobi adalah kegiatan rekreasi yang dilakukan pada waktu luang untuk menenangkan pikiran seseorang. Kata hobi merupakan sebuah kata serapan dari bahasa Inggris hobby, H-O-B-B-Y, turunan kata dari hobi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pehobi. Pehobi merupakan orang yang memiliki hobi atau kegemaran. Sebenarnya aku baru dengar juga ya mengenai pehobi ini. Entah kenapa ini nggak pernah masuk di dalam ujian bahasa Indonesia itu. Pehobi merupakan orang yang memiliki hobi atau kegemaran. Dan dari Wikipedia juga ada tujuan hobi. Tujuan hobi adalah untuk memenuhi keinginan dan mendapatkan kesenangan. Terdapat berbagai macam jenis hobi seperti mengumpulkan sesuatu, membuat, memperbaiki, bermain, dan pendidikan dewasa. Pendidikan dewasa ini sebenarnya kurang dijelaskan secara mendetail di sini, tapi ya saya secara pribadi hanya ingin positive thinking saja mengenai itu. Dan dijelaskan juga contoh jenis-jenis dari hobi, antara lain filateli. Filateli ini mengumpulkan suatu juga ya, fotografi, kaligrafi, melukis, menulis, menjahit, origami, dan otomotif. Jadi ini kayak let's say hobi mayoritas orang ya, dan starter pack buat kalian yang mencari podcast ini, mendengarkan podcast ini dengan harapan mendapatkan hobi baru ya mungkin ini yang paling gampang, yang paling banyak komunitasnya gitu ya kan. Kayak fotografi sudah di mana-mana fotografi ada ya kan. Mulai dari mereka ngomongin lensa yang terbaik atau saling share portofolio dan sebagainya. There's a lot of things. There's a lot of things in regards of hobi ya. Dan jenis-jenisnya yang akan kita bahas selanjutnya. Dan setelah kita melihat hobi tadi, kayak artinya, tujuannya, dan macam-macamnya, mencari hobi baru. Mencari hobi baru itu sebenarnya dari mana sih? Ada banyak cara, tentu saja, dan akan kita jelaskan satu-satu ya kan. Banyak dari kita yang bingung mulai Banyak dari kita yang bingung memulai hobi baru. Atau apa sebenarnya hobi kita? Sebenarnya aku pribadi baru saja mendaftar menjadi member gym di belakang kompleks. Ya, jadi ini sebenarnya outside from home. Jadi karena di belakang kompleks, ya I should cut it some slack lah. Jadi aku include di sini. Sebenarnya aku ingin kalian bayangkan, aku hanyalah anak kurus pendek yang dulunya dibully, yang nggak pernah olahraga, yang dengan segala insekuritasnya mengenai kayak nge-gym tuh kayak dipenuhi dengan orang-orang gede dan gempal gitu yang akan ngeliat aku kayak dengan pandangan condescending dan sebagainya gitu ya kan. Tapi ternyata itu nggak pernah terjadi. Itu hanyalah negative thinking yang aku punya dan semua suuzon itu sirna ketika aku memberanikan diri untuk nyoba pertama kali gitu. Jadi aku ngampiri trainernya gitu dan bilang, ya saya baru di sini jadi member gimana, tolong ajari saya. Dan dia dengan senang hati ngajari gitu. Aku percaya kalau kita pertama kali masuk di komunitas yang bagus, selalu akan ada orang baik yang membantu kita di hobi apapun itu.
And speaking of trying things, trying hobby ya. That's the point with a lot of hobbies. Kamu cuman harus nyoba aja. Minimal sekali gitu ya kan. Kita nggak tahu kita suka atau enggak kalau kita nggak nyoba gitu. Ada banyak sekali medium dalam artian kayak apa ya, tidak harus nyamperi langsung dalam mengakses banyak hobi yang lain. Banyak dari medium ini bahkan bisa diakses dari kamar tidurmu sendiri. Mulai dari komunitas yang tergabung di macam-macam sosmed seperti di Discord. Discord tuh banyak banget komunitas gamer ya kan. Jadi kalau kamu punya game-game seperti Valorant, Rainbow Six, Apex Legends dan sebagainya, pasti ada official server di sana. Atau kamu bisa bikin server sendiri sama teman-teman buat ngegame ya kan. Biasanya Discord digunakan untuk itu. FB, Insta, WA group ini biasanya satu padu ya. FB, Insta, WA group. Biasanya grupnya kurang lebih sama, mulai dari yang contohnya seperti yang otomotif tadi. Ada juga grup memasak. Ada juga grup FB yang aneh-aneh ya kan, kayak grup komunitas di mana kita bertingkah seperti bapak-bapak, grup komunitas estetik 80 dan sebagainya. There's a lot of things. Dan menurutku itu grup-grup kayak posting nggak jelas ya kan. Tapi kalau kita merasa terhibur dengan itu mungkin malah teman-teman dan komunitas yang sebenarnya kita cari gitu. Karena aku juga nggak selalu serius gitu sama teman-temanku kan. Kadang ada guyonannya juga. Kalau kamu masuk dengan tipikal guyonan mereka, it's worth a shot sih menurutku. Untuk grup-grup kayak gitu ya kan. Bisa dicari, ada fitur search tentu saja di banyak sosmed ini. Jadi I think it will be easy. Bahkan ada juga yang aku pernah lihat ya, aku nggak pernah masuk. Grup Telegram yang membahas saham. Aku personally nggak main saham ya. Aku cuman investing. Investingnya juga di ya BBCA, Antam dan sebagainya, Unilever gitu. Yang jelas-jelas aku nggak main saham. Tapi ada grup Telegram yang membahas saham gitu dan sebagainya. Mungkin kayak grup-grup ini kalau right off the bat ya kita mikir kayak, oh ini kan grup-grup yang produktif dan sebagainya. Aku kan mau hobi as a casual thing gitu. And it's okay, kayak kamu masuk aja, kamu juga akan menyadari kalau ada orang-orang yang berpikiran sama kayak kamu gitu. Kalau ada casual trader, perhaps gitu, I don't know the saying, tapi pasti ada juga yang kayak gitu. Intinya nggak semua orang produktif. Kalau kamu orang yang woles, pasti ada satu orang di komunitas kamu yang juga woles gitu. Jadi menurutku, in terms of finding new hobby ya, finding new community, yang terbaik adalah nyoba aja. Nyoba aja. Dan menurutku, apa ya, apakah membahas saham dan yang lainnya adalah sebuah hobi atau malah kayak lebih bisa dikategorikan sebagai profesi? Menurutku bisa dikategorikan sebagai hobi ya. Kayak practically dalam hal yang mirip seperti ada orang yang main basket buat hobi dan ada atlet profesional basket. Ya kurang lebih kayak gitu ya kan. Ya ada yang nganuin hobi, ada yang hobinya bisa berubah menjadi profesi. Nah, ngomongin hobi yang berubah menjadi profesi, kita akan langsung ke segmen selanjutnya. Mengembangkan hobi lama. Mengembangkan hobi lama tuh, aku akan ngakarnya di memonetisasi hobi, atau menjual karya, atau mencari partner. Ada banyak sekali cara untuk mengembangkan hobi lama. Dan mengembangkan hobi lama adalah cara terbaik untuk tahu kalau kita benar-benar invest di sini. Kayak memonetisasi hobi. Boleh. Ada berapa orang yang bilang, punyalah 2 hobi. Satu untuk menjagamu agar tidak stres, dan satunya untuk menghasilkan uang. Enggak tahu siapa yang bilang itu, tapi faktanya kalau aku bisa ingat sampai sekarang ya, itu mungkin seorang yang sukses atau seorang yang bijak ya.
Ada yang bilang kayak gitu. Punyalah 2 hobi. Ada beberapa yang juga berhasil sukses atau profesional juga dari hobinya gitu. So that's a good thing gitu. Kayak banyak juga atlet basket yang awalnya cuman main-main di komplek gitu. Terus ke RT RW, terus ke kelurahan, dan bla 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 ke nasional dan akhirnya jadi atlet, fully fledged atlet gitu. Mungkin caranya nggak kayak gitu, tapi it's just to give you reason kayak apa ya? Mulainya tuh pasti dari bawah. Seperti halnya banyak orang yang baru pertama masak misalnya. Masakannya pasti gak enak. Itu pasti, hampir pasti itu. Orang yang pertama masak, masakannya pasti gak enak. Tapi as the time goes, masakanmu akan semakin baik dan mungkin kedepannya kamu bisa jadi kayak Chef Juna gitu, ya kan, maybe. Satu hal yang kita tahu adalah Chef Juna sudah masak selama puluhan tahun gitu. Jadi aku yakin dia juga pasti pernah melalui saat-saat di mana masakannya juga gak enak gitu. Dan untuk kamu yang mungkin ingin invest di hobi memasak ya, puluhan tahun tuh mungkin kelihatan kayak jauh banget gitu. Tapi kalau dijalani itu cepet. Cepet gitu. Apalagi kalau kita seneng gitu ya kan. Apalagi kalau bisa dapet duit. Kayak aku pribadi desain sudah lama banget. Dan kayak ngelihat desainku yang gak usah jauh-jauh deh. Kayak 2 tahun lalu aja. I definitely could say that I have improved a lot gitu. Aku berkembang udah banyak banget. Dan itu juga salah satu keindahan, Cile, keindahan. Keindahan sebuah hobi ya, dimana kita tuh merasa berkembang seiring dengan berjalannya waktu dan kita ngerasa kayak, anjir kita udah sejauh ini ya. That's a genuinely good feeling gitu, dan more often than not, itu malah jadi doronganmu untuk semakin mempelajari hobi ini lebih banyak. Buat aku juga kayak gitu, and it's a good thing gitu. It's a good thing to learn new things. Dan in terms of learning new things ya, hal baru yang kamu pelajari akan menjadi hobi lama di kemudian hari. Kayak contohnya masak tadi kan. Kalau baru 1 minggu, kamu kategorikan hobi baru. Kalau sudah 1 tahun, itu hobi lama gitu. Dan itu akan masuk di topik kita yang tadi, yaitu mengembangkan hobi lama itu. Apakah kamu bisa memonetisasi hobi masak? Bisa. Bikin akun YouTube gitu kayak 5 minute cooking gitu dan sebagainya, atau kamu bisa part time gitu. Jadi burger flipper maybe di McD atau chef di restoran dan sebagainya gitu. There's a lot of things. Dan aku yakin hobi itu selalu ada pasarnya. Tersegmentasi apapun itu hobimu. Jadi kalau kamu orang yang percaya bahwa hobi itu bisa menghasilkan uang dan aku akan bekerja keras di dalamnya, I truly do believe in you. Itu bisa dilakukan, menurutku ya. Dan aku yakin menurut banyak orang lain juga gitu. Kalau mau punya keahlian yang bisa dijual, orang lain akan lebih dari rela untuk mengeluarkan uang mereka itu. Apalagi kalau memasak, kalau makananmu enak ya kan, pasti orang akan beli lagi gitu. Dan selain monetisasi hobi, ada menjual karya. Menjual karya, menurutku, adalah salah satu cara terbaik untuk 1. Mendapat uang. 2. Menjual expertise. 3. Giving something back to the people. Dan menjual karya nih, sebenarnya bukan sesuatu yang melulu tentang pekerja kreatif, ya enggak ya. Banyak sekali sekarang investor-investor yang mengadakan seminar saham dan bodybuilder gitu, atlet-atlet yang jadi boxing trainer atau personal trainer dan lain-lainnya gitu ya kan. Jadi kayak menjual karya tuh lebih ke menjual apa yang kamu bisa. Sama kayak monetisasi hobi, bener. Tapi ini lebih ke ada outputnya gitu. Kayak kalau apa ya, ini ada produknya gitu, ada produknya. That's a good thing.
Dan menjual karya tuh adalah salah satu jalan yang baik untuk memasuki dunia entrepreneurship gitu. Banyak orang yang menjadi entrepreneur karena ya mereka butuh duit gitu ya kan, kayak mereka mungkin jualan dari apa yang teman mereka jualan atau apa gitu dan sebagainya. Tapi kalau kamu memulai karir entrepreneurship-mu dengan menjual apa yang kamu suka, kamu akan menjalaninya dengan lebih baik gitu, dengan lebih senang hati gitu. Karena ya menurutku pasti ada poin di mana kayak aku desainer grafis gitu, aku gambar tiap hari juga pasti bosen, bener. Cuman hari-hari lainnya when you're on fire gitu, kayak aku yakin nggak ada yang bisa nyetop kamu pada hari-hari itu. Kayak kalau kamu chef gitu dan kamu merasa kayak on fire gitu, mungkin sehari kamu bisa masak 200 sampai 300 gourmet. Permisalan kayak gitu. Menjual karya menurutku adalah salah satu manifestasi hobi yang baik gitu ya kan. Kalau kamu mulai hobi dengan kayak misalnya cuman gambar-gambar sembarangan terus kamu menjadi seorang painter kelas atas seperti Avandi gitu ya kan, siapa yang tahu. Semuanya dimulai dari memulai hobi, mengembangkan hobi yang kamu punya. Itulah awal mula dari orang-orang yang bisa menjual karyanya. Lalu mencari partner. Mencari partner adalah salah satu hal yang menurutku tidak bisa dihilangkan sih ya dari topik memonetisasi hobi. Kenapa? Karena I truly think kalau kita nih berbisnis ya, dalam hal kayak eh, ada penjual dan ada pembeli gitu, kamu menyediakan jasa atau produk gitu ya kan, pasti ada partnernya walaupun kayak kamu maybe orang yang introvert atau kerja independen gitu kayak aku lo nggak pernah usaha pakai partner, pasti ada partnernya gitu, entah itu orang yang bikinin barangmu, entah itu orang paket yang nganterin barangmu, entah itu pembelimu, itu semua menurutku technically counts as partner gitu. Karena usaha dalam perhobian ini nggak mungkin selamanya bisa dianuin sendiri. Apalagi jika bisnismu berkembang dan semoga bisnismu berkembang gitu ya kan. Bisnis hobimu berkembang gitu. Cepat atau lambat kamu akan butuh orang dengan expertise di bidangnya masing-masing untuk menjadi partnermu gitu. Aku juga melalui fase di mana aku merasa kayak semuanya tak kerjain sendiri aja ya. Kayak aku nggak bisa percaya orang lain gitu. Tapi more often than not adalah akan lebih baik jika kita mendelegasikan bukan pekerjaan apa job desk ya, kalau kita merasa kayak hektik banget, kalau kita merasa kayak kerjaan banyak banget, hobi banyak banget gitu dan sebagainya. Mencari partner adalah salah satu solusi yang tepat untuk kamu bisa memanage hobimu dengan lebih baik gitu. Kalau semisal suatu hari ya akan dimonetisasi seperti itu. Dan in terms of cara-cara tadi, in terms of cara-cara yang sudah aku bilang di atas gitu ya, itu adalah cara-cara yang secara personally aku kira kayak gitu gitu loh. Dan mungkin ada cara baru, pasti ada cara baru gitu. Dan cara-cara baru itu menurutku menarik untuk di dicari, untuk ditemukan, didapatkan, dicari. Cara-cara baru itu menarik untuk dicari. Ada orang yang menemukan hobi dari accident, ya kan, dari kayak permisalan gitu. Aku pernah kayak beli furnitur, papaku yang beli furnitur gitu. Dan furniturnya knockdown gitu dan kita harus nge-arrange bareng-bareng gitu. Pertama kali aku merasa kayak begitu furniturnya udah jadi aku merasa kayak wis keren, kayaknya aku berbakat nih di sini. Itu mungkin salah satu kayak accident ya, kayak aku merasa kayak mengasah, mengolah,
membuilding furnitur tuh ternyata seru juga. Tapi hanya untuk pertama kali gitu. Jadi untuk kedua kalinya aku merasa kayak, ternyata nggak seseru itu. That's the thing gitu. Kayak kamu harus mencoba sekali gitu. Paling nggak sekali. Kamu nanti akan tahu hal-hal apa yang kamu sukai dan yang nggak kamu sukai gitu. Aku merupakan orang yang percaya banget kalau ada banyak pintu yang bisa kamu buka jika kamu dapat mengatakan iya kepada banyak hal. Itu menurutku pribadi ya. Kalau aku nggak pernah mengatakan iya buat temenku ngajakin aku keluar ya kan, aku nggak pernah ngerasain banyak hal seperti ada temenku yang ngajak main game kartu Pokemon itu kalau nggak salah 1-2 minggu lalu gitu, dan aku merasa kayak, oh ternyata ada banyak orang yang suka main kartu game Pokemon ya kan. It brings me back to the years kayak waktu SD kok nggak salah, waktu itu kayak seluruh anak-anak main Yu-Gi-Oh gitu ya kan. Tapi yang menang hanya yang pintar karena aku sendiri gak mampu kalkulasi kartu apa dan sebagainya gitu. Ternyata masih ada orang banyak yang main game kartu gitu. Dan masih ada, bukan masih ada banyak banget orang dengan card game yang bermacam-macam gitu, yang kayak nggak tahu kalau itu seseru itu gitu. Bayangkan kalau aku berkata tidak dulu, nggak tahu dunia ini. Kan aku taunya cuman kayak werewolf gitu dan sebagainya. Ternyata ada banyak game-game kartu lainnya. Aku juga pernah beli game gitu dan masuk di server Discord official gitu, ngajakin main bareng. Ternyata ada banyak banget yang mau main bareng gitu ya kan. Level up bareng-bareng, dan aku ternyata dilihat sekarang ya 6 bulan. Mungkin 1 tahun setelahnya ternyata aku udah making friends dengan random strangers yang nggak tahu mereka mungkin di US, di Arab, mungkin di Singapura, mungkin tetangga sebelahku ya kan. But it's a good thing sih ya. In some way itu mengasah social skillmu juga. Aku percaya kalau hobi apapun itu, se-independen dan se-inklusif dan seberapa kamu kerja di rumahnya dan tidak ketemu orangnya, in some way hobi itu akan membuatmu lebih baik dalam skill sosial. Itu menurutku. Paling nggak jika kamu bertemu orang dengan hobi yang serupa, social skillmu terasa, jadi kamu bisa ngomong hal-hal yang relevan dengan itu. Permisalan, kayak kita ngomongin basket nih. Ini ada orang yang bilang, oh iya sekarang Kyrie Irving loh bagus. Kyrie Irving tuh mungkin the next Allen Iverson gitu dan sebagainya. Dan kamu sanggah. Menurutku Russell Westbrook the next Allen Iverson bla 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 gitu dan sebagainya. Conversation kayak tadi, percakapan kayak tadi, bisa teraih apabila dua-duanya ngerti basket gitu. So, you know what I mean kan? Kalau kalian berdua sama-sama ngerti masak gitu atau menjahit gitu, pasti ada hal-hal term-term lainnya yang kalian berdua tahu gitu. In some way, itu melatih social skillmu di dalam segmentasi itu. Itu menurutku sih. Jadi dalam mencari hobi ya, nggak ada satupun yang terbuang. Menurutku sih, the good thing-nya ya, insight-nya adalah belajar hobi bisa membuatmu menjadi orang yang better at some things. Pastinya ya kan, kalau kamu baru belajar hobi masak, ya kedepannya kamu pasti jago masak gitu. Kalau kamu udah jago masak dan kamu tambah banyak belajar masak, kamu akan semakin jago lagi dalam masak. Semua orang tahu itu. But the main thing adalah seberapa hobi itu bisa membuatmu menjadi orang yang lebih baik. Menurutku, ini personal opinion ya. Dalam semua episode podcastku, aku mencoba untuk mencari gitu. Positive thing-nya apa? Positive thought-nya apa yang bisa kita dapatkan dari masing-masing topik podcast pada hari itu ya kan. Dan itu membuatku menyadari sekarang gitu. Kayak ada banyak banget hal positif yang bisa kita ambil dari banyak kejadian di hidup ini ya kan. Dalam topik
podcast ya. Mungkin hidup ini terlalu broad gitu. And that makes me think gitu. Aku mulai podcast ini sebagai sesuatu yang random ya kan. Yang apa aku lalui tiap hari itu. Which case in point, randomness personified ya kan. Hal-hal random dalam hidupku yang personified inside of myself gitu. Tapi aku merasa kayak ada perlunya aku mengatakan semua kebacotan itu dan keluar dengan sebuah insight yang baik, yang positif bagi orang gitu. Ini sebenarnya berguna. Aku membuat ini untuk membantu orang gitu. Nggak masalah 1 orang atau 1000 orang. Jika ada orang yang mendengarkan ini dan merasa terbantu, I'm feeling really, really thankful for that. Ya. Tapi more often than not, aku membuat podcast ini juga untuk membantu diriku sendiri gitu. Dalam topik ini deh, mengembangkan hobi ya kan. Aku nggak tahu kalau aku mungkin punya hobi di podcast ya kan. Dan aku nggak mungkin tahu jika aku nggak memberanikan diri untuk membuat podcast ini gitu. Untuk mencari tahu, is this a thing that I love? Is this a thing that I want to do in 5 more years or not gitu. Dan aku bisa come out dengan jawaban, mungkin iya. I've been enjoying making this podcast so long ya kan. Jadi aku kayak juga mikir dengan banyak konsep baru di season baru ini juga dan sebagainya, bla 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 bla. Dan dalam hobi baru ini, aku berharap kalian, para pendengar, dan aku sendiri bisa menemukan insight yang baik dari dalam ini. Podcast ini ya sudah melalui banyak up and down ya kan dan sebagainya gitu. And that's my personal opinion for now. Aku sorry karena tiba-tiba ngebacot ya kan. Tapi that's part of the hobby too gitu. Justifikasiku ya kan. Aku juga ngomongin hobiku dalam podcast gitu. Apakah ini termasuk dalam mencari hobi baru atau mengembangkan hobi lama ya kan? Mungkin mengembangkan hobi lama. Kalau menurutku ya. Tidak selama itu. But I'm still trying to figure out ways juga sih. Both untuk mungkin mencari orang-orang yang juga bisa menjadi partnerku dalam podcast ini, mungkin melebarkan podcast ini ke orang-orang lain dan sebagainya. Tapi the main reason adalah ya untuk membantu orang lah dan untuk membantu diriku sendiri. So, for all of you that has been listening, thank you. Thank you so much. Nggak pernah merasa kalau setelah puluhan episode aku masih punya, bukan harapan ya, masih punya energi gitu untuk melanjutkan podcast ini, and it turns out I do gitu. Jadi it helps me in some ways, dan aku juga bilang aku juga membuat ini untuk membantu kalian. So untuk kalian yang juga mulai sesuatu yang baru gitu, untuk kalian yang juga nggak yakin gitu, apakah aku harus mungkin resign dari pekerjaanku untuk mengejar sesuatu yang aku suka gitu. Apakah aku juga harus membuat podcast baru? Apakah aku juga harus ikut grup Telegram saham untuk menjadi trader yang lebih baik? Aku nggak tahu apapun itu. Tapi aku berharap kalian semua dapat mencari apa yang kalian cari dan menjadi apa yang kalian inginkan. Aku tahu mungkin embel-embel menjadi apa yang kalian inginkan dan mendapatkan yang kalian cari itu mungkin terlalu dalam ya, mungkin terlalu motivasional untuk sebuah podcast yang isinya cuma mencari hobi. Tapi it can help you in some way gitu. Jika kalian mendengarkan ini gitu dan itu menjadi pecutan buat ngejar apa yang kalian suka, it's more than enough for me gitu. Aku akan selalu mendoakan untuk kalian bisa berkembang di dalam hobi kalian masing-masing. Itu nggak penting apakah kalian ngedengerin ini seminggu setelah ini rilis atau setahun setelah ini rilis. I don't care. I hope you all will go
after what you're looking after, I hope you all can do well gitu. Itu aja sebenarnya sih. Aku harap ini cuman bisa membantu gitu. In some way. So, thank you so much for listening to this podcast. Mungkin ada banyak perubahan ya. Mungkin sedikit. Aku ingin menjadi konsisten, tapi aku juga ingin merubah hal gitu ya kan. Dalam season baru ini, thank you so much. Thank you so much for listening. Dan kita akan menutup podcast kali ini dengan jargon kita. In for a penny, in for an experience. Thank you so much once again, and I'll see you in the next episode. Peace.